Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Cita rasa zauq adalah pengalaman spiritual langsung. Zauq adalah tahapan atau keadaan kondisi spiritualitas seorang salik yang mencapai tahap demi tahap dalam perjalanan ruhaniyahnya. Pengalaman yang pertama adalah pengungkapan diri rahasia Allah. Pengalaman ini didapat daripada perjalanan ruhaninya yang tidak mudah. Butuh kerja keras dalam zuhudnya, keistiqomahan dalam setiap pengamalan amaliyah zikrullah. Dan dari zauq inilah seorang sufi akan terus diarahkan dan larut dalam keesaan Tuhan atau syuruk, meminum hidangan ruhani ilahi, sehingga dahaga atau haus spiritualnya terpuaskan. Terkadang tahapan seperti ini disebut syukur atau mabuk spiritual yang tidak sadar di luar kendali manusia, sehingga memunculkan ungkapan-ungkapan spiritual yang luar biasa tetapi janggal bagi kebanyakan orang, seperti yang terjadi pada diri Syekh Mansur Al-Halaj dan juga Syekh Siti Jenar. Hal ini akan terjadi karena rasa perasaannya telah terkuasai oleh diri rahasianya ilahi yang terjadi di dalam alam rohaninya, sehingga keakuan sebagai manusia benar-benar hilang. Tidak ada apa-apa lagi selain daripada diri rahasia Tuhan itu sendiri dan diri rahasianya yang esa dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksudkan seperti ombak dan lautan. Jadi kesadaran seperti ini bukan berlaku bagi kesadaran sebagai manusia murni, melainkan kesadaran diri sejatinya yang hakiki, yang dapat juga dikatakan sebagai cahaya Allah, karena cahaya dan yang memberikan cahaya itu esa. Terkadang ia berdialog lewat manusia untuk memuji dirinya sendiri, seperti Ana Al-Haq atau Subhani. Pada dasarnya itulah manusia rohani yang benar-benar sudah mencapai tahapan tertinggi ilmu ketuhanan. Kelanjutan daripada proses zauq dan bagaimana kondisi rohani seseorang yang telah larut di dalamnya tidak dapat ditangkap melalui kata-kata. Dan orang-orang yang merasakannya pasti akan tahu, dan mereka yang belum merasakannya pasti tidak akan mendapatkan gambaran yang paling pas tentang fenomena gaib ini. Yang jelas, zauq adalah gerbang utama untuk memperoleh pengetahuan langsung tentang Allah dan dari Allah. Seorang sufi yang belum merasakan cita rasa spiritual tidak mungkin dapat melampaui tahapan tertinggi ilmu makrifatullah. Mungkin kalau hanya sebatas pengetahuan tentang Allah secara minim sudah didapatkan, namun pengetahuan tentang langsung dari Allah sebagai inti makrifat belum tentu diperolehnya kecuali dengan perasaan zauq. Disinilah seorang hamba larut dalam penyaksian langsung dengan Tuhannya. Saudaraku sang sejati, setelah proses-proses daripada apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka perjalanan selanjutnya akan ditingkatkan, yaitu terbukanya penyingkapan kasyaf. Kasyaf adalah penyingkapan atau pengetahuan langsung yang diperoleh dari Allah setelah seorang sufi berhasil melampaui tahapan zauq. Kasyaf adalah salah satu jenis pengetahuan langsung, di mana pengetahuan hakikat diungkapkan pada hati seorang sufi yang telah dibersihkan olehnya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan diberikan pengungkapan rahasia teragung dirinya sendiri
Penyingkapan ini tidak hanya akan menambah pengetahuan tentang Allah, tetapi juga akan menambahkan rasa kerinduan yang menggelora dalam lautan cinta kepada Allah. Disinilah seorang sufi sampai pada tahapan al-kasyaf wa al-wujud. Dalam penyingkapan itulah mereka menemukan dan bertemu dengan Allah yang tiada umpamanya lagi. Dalam dunia sufi terdapat beberapa penyingkapan yang sering terjadi pada diri seorang sufi. Yang pertama, kasyaf akli, yaitu penyingkapan melalui akal. Kasyaf ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Allah tidak bisa diketahui dan juga dicintai melalui akal, karena akal akan membelenggu dan menghalangi manusia pada tahap-tahap akhir kenaikannya kepada Allah. Seperti telah dijelaskan di dalam hadis qudsi, bumi dan langitku tidak akan sanggup memuatku, kecuali hanya hati hambaku yang berimanlah yang sanggup memuatnya. Kedua, kasyaf arwah atau penyingkapan para ruh. Keadaan ini dimulai dengan pengetahuan tentang ruh diri kita sendiri, kemudian tentang ruh-ruh manusia dan makhluk lainnya, lalu naik lagi kepada ruh seluruh dimensi alam gaib, dan puncaknya adalah pengetahuan langsung tentang ruh al-idofi. Ketiga, kasyaf basari atau kasyaf kauni, yang merupakan penyingkapan segala tataran makhluk melalui penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyingkapan visual ini terjadi melalui suatu peristiwa, tempat, tindakan, ataupun ucapan manusia. Seorang yang sudah tersucikan bisa menjadi tempat daripada penyingkapan visual ini. Allah adalah yang maha mutlak. Dia adalah keindahan, sifat jamalnya, dan juga keagungan, sifat jalalnya. Melalui makhluknya, Allah bisa mengungkapkan dirinya kepada para hamba-hambanya lewat salah satu nama keindahannya yang akan menghadirkan kemanisan dan kesenangan, atau lewat salah satu nama keagungannya yang akan melahirkan ketakziman dan ketakutan. Disinilah peran Asmaul Husna sangatlah strategis untuk mengantarkan dan membawa seorang sufi ke dalam samudra penghayatan ruhaniyah. Keempat, kasyaf iman adalah penyingkapan melalui keimanan. Penyingkapan ini terjadi melalui ketulusan iman seorang mukmin, dan kadar penyingkapan ini bisa berfungsi sebagai penghubung yang mengaktifkan sang mukmin untuk lebih banyak lagi mencari ilmu dan pengetahuan spiritualitasnya. Jadi, dari beberapa penyingkapan kasyaf ini, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa mempelajari ilmu ketuhanan ini tidak ada ujungnya, karena itu akan terus terjadi dari dunia hingga akhirat, dan semuanya akan mendapatkan tingkat yang sesuai dengan pahala amaliyahnya. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.